Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Selasa pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah bagi saudara dan saya. Maka kembali mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini dengan bersedia untuk menerima firman-Nya lewat pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk memaknai hidup ini seperti yang Engkau inginkan. Kembali di pagi ini Tuhan, kami hendak menerima firman-Mu. Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman ini kami dapat lakukan dengan baik seturut yang kehendak-Mu, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Amsal 6 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merancangkan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, binasa karena berbohong. Binasa karena berbohong. Saudaraku, tema khotbah kita ini tentu sangat menggelitik kita. Artinya sangat menyentakkan kita semua. Karena kalau kita mau jujur, saya dan Bapak Ibu pernah ada di situasi di mana kita berbohong. Betul atau betul Bapak Ibu? Artinya berbohong ini sesuatu yang ada pada kita. Nah, saya pikir ini baik untuk kita mengerti, supaya kita melihat firman Tuhan di pagi ini sebagai sarana koreksi, sarana introspeksi, supaya kita mulai memahami bahwa ternyata berbohong itu tidak baik. Dan dampaknya adalah kebinasaan. Itu tema khotbah kita katakan, binasa karena berbohong. Saya pikir ini sesuatu yang baik untuk kita renungkan, supaya kita mulai belajar menerima apa adanya hidup ini, tanpa harus kita selalu berusaha untuk berspekulasi, mencari sebuah pembenaran tetapi menutupi kebenaran yang ada. Kita tidak suka berdalih hanya untuk membela diri kita yang salah, ya. Kita tidak menggunakan seluruh organ tubuh kita, entah tangan, kaki, telinga, mata, hidung, dan seterusnya, menjadi alat untuk memanipulasi sebuah kebenaran. Tidak. Tapi betul-betul dengan jiwa yang memuliakan Allah, kita memanage hidup kita dengan apa adanya, seperti apa yang ada. Kita tidak melebih-lebihkan, kita tidak mengurangi atau tambahkan, supaya selalu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan itulah yang kita katakan,
Itulah yang kita terima, itulah yang kita syukuri, dan kita jadikan sebuah keadaan di mana kita mempermuliakan nama Allah. Sehingga situasi ini, saudaraku, tidak kemudian membuat kita jauh dari Tuhan. Karena menutupi sebuah kebenaran, dalam tanda kutip berbohong, adalah bagian yang tidak disukai oleh Allah. Nah, saya pikir ini hal-hal yang baik, saudaraku, untuk kita renungkan, ya, supaya kita mulai belajar untuk jujur atas apa yang ada pada kita. Ayat 14 dia katakan begini, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merancangkan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Artinya, saudaraku, di bagian ayat ini mau mengatakan kepada kita, kalau kita selalu memplesetin atau merubah kenyataan yang ada dengan spekulasi yang menurut pikiran kita adalah baik tapi bertentangan dengan kehendak Tuhan, tentu di sana kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya pikir ini sesuatu yang harus kita tahu supaya kita selalu melihat situasi yang ada, sekali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, bersyukur. Itu yang ditegaskan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal di dalam Tuhan. Kata senantiasa itu selalu di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Jangan kemudian misalkan kita mendapatkan 5, yang kita mau 10, lalu kemudian kita berbohong, kita spekulasi, ya. Di sana tidak ditegaskan demikian. Tapi bagaimana kita mensyukuri yang 5 itu tadi, walaupun tidak sesuai dengan target kita, kita aminkan. Di sana ada rencana Tuhan yang indah untuk kita yang mengalaminya, sehingga kita selalu berproses tetap bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan keluar dari jalan Tuhan. Kita tidak memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. 1 Korintus 10:13. Mari saudaraku, kita belajar untuk tidak membohongi atau untuk tidak berbohong dalam konteks apapun. Supaya kita mulai belajar untuk ikhlas menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita, dengan selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Karena kebohongan pasti berdampak tidak baik. Kalau tema khotbah kita katakan binasa karena berbohong, artinya ada hukumannya. Jadi mari saudaraku, kita mulai bangun komitmen diri kita, betul-betul sesuai dengan apa yang kita alami, sesuai dengan apa yang menjadi keadaan kita, dengan tetap percaya apapun itu, itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita hanya ada dalam sikap bersyukur dan berterima kasih, maka itu nikmat. Itu nikmat. Kalau kita menikmati sesuatu dengan syukur, itu kebahagiaan kita. Daripada kita bersungut-sungut lalu berusaha mencari jalan pintas dengan berbohong untuk mendapatkan sesuatu, itu tidak mengenakkan. Pasti tidak mengenakkan. Jadi ikutilah jalan dan jalur yang Tuhan tetapkan kepada kita. Supaya kita tahu sekali lagi,
menempatkan sikap syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam, kita melihat semua rentetan peristiwa dalam hidup kita adalah kehendak Allah, supaya kita tidak marah, tidak sungut-sungut, tidak berusaha untuk berspekulasi hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Tidak. Tapi apapun ketetapan Tuhan di sana, kita kembali menyatakannya. Terima kasih Tuhan. Itulah berkat kita. Selamat membuktikan saudaraku untuk benar-benar selalu mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berbohong. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di perenungan pagi ini lewat arahan firman, untuk bagaimana kami mengerti bahwa apa yang ada pada kami itu berkat dari Tuhan, sehingga kami tidak harus mencari sesuatu di luar dari itu dengan cara berbohong, menipu dan membangun siasat yang jahat. Tapi benar-benar Tuhan kami bersyukur dan bersyukur, sehingga dengan syukur kami tahu bagaimana menggunakan, menikmati, memaksimalkan apa yang ada pada kami, karena kami tahu itulah berkat dari Tuhan untuk kami. Terima kasih untuk keyakinan ini Tuhan, buat kami terus mengerti akan kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami semakin ke depan menjadi kehidupan yang lebih dewasa secara intelektual dan spiritual, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu dalam Engkau tidak ada yang sia-sia, dan bersama Engkau kami dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan yang jahat. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.